Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai quicksort. Perkenalkan, saya sendiri Pintasari Manalo dengan NIM 2405 181020. Nama saya Maur Pasaribu dengan NIM 2405181045. Nama saya Felin Kristiania Sugian dengan NIM 2405181135. Saya Ranta Zahra dengan NIM 2405 181090. Saya Official Zaina dengan NIM 2405 181025. Nama saya Rudy Samuel Garuna Ampun dengan NIM 2405181060. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma quicksort. Apa itu quicksort? Quicksort itu adalah metode pengurutan data dalam sebuah array dengan menentukan pivot terlebih dahulu. Jadi pivot itu adalah elemen atau data yang dijadikan titik tumpu dalam membagi dua partisi. Nah, ini dinamakan teknik partition exchange. Nah, caranya bagaimana? Simak videonya. Nah, dalam menentukan pivot itu ada dua cara, teman-teman. Kalian bisa memilih elemen yang berada di tengah-tengah array atau elemen yang berada di ujung array. Atau dalam kata lain, kita bisa memilih 15 atau 13. Nah, di sini dalam video ini berdasarkan makalah kami akan menggunakan teknik dengan memilih pivot yang berada di ujung array, yaitu adalah 13. Sekarang 13 sebagai pivot dijadikan sebagai titik tumpu dalam membagi data-data ini. Nah, elemen-elemen yang lebih kecil daripada 13, yang lebih kecil daripada pivot akan diletakkan di sebelah kiri pivot, dan elemen-elemen yang lebih besar daripada pivot akan diletakkan di sebelah kanan pivot. Begitulah teknik pembagian partisinya. Nah, kita lihat dari data ini, elemen-elemen yang lebih kecil daripada pivot ada di 12 dan ada 11 dan 12. Kita tulis di sebelah kirinya. Kemudian elemen yang lebih besar daripada pivot ada 17 dan 12. Jadi sekarang partisinya sudah terbagi dua, partisi pertama dan partisi kedua. Nah, di masing-masing partisi ini kita perhatikan apakah ada yang belum terurut atau belum. Di sini kan sudah terurut ya, sedangkan di sini belum. Nah, di sini perlu kita tentukan lagi pivotnya, yaitu ujung di bagian elemen terakhir yaitu 15 sebagai pivot. Nah, sekarang 15 ada di pivot dan kita perlu menjabarkan bagian-bagian yang lebih kecil dari elemen-elemen yang lebih kecil daripada pivot, yaitu adalah 11, 12, 13, dan elemen yang lebih besar daripada pivot adalah 17. Jadi 17 bergeser ke kanan. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa data-data dalam array sudah terurut dengan benar secara ascending. Ya, begitulah caranya teman-teman. Caranya cukup simpel. Kita hanya cukup menentukan pivotnya saja, terus itu membagi elemen-elemennya itu ke kiri dan ke kanan. Ke kiri adalah elemen yang lebih kecil daripada pivot, dan ke kanan adalah elemen yang lebih besar daripada pivot. Sini kita memiliki kode. Setelah itu, di sini di kode tersebut ada fungsi void yang bernama fix. Nah, di fungsi utama kita memiliki integer r yang berisi data 14523. Ini dia. Setelah itu kita memiliki integer n, di mana rumus dari n adalah jumlah semua byte data dibagi jumlah 1 byte data. Nah, jumlah 1 byte data adalah 4. 1 byte adalah 4. Nah, karena data yang kita miliki adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita kali ini 4 dikali 5 dengan 20. Jadi jumlah semua byte data ini adalah 20. Sedangkan jumlah 1 byte data adalah 4. Maka 20 dibagi 4 adalah 5. Itu adalah nilai dari
Setelah itu kita masuk ke quicksortnya, dimana ada integer r, 0 ini sebagai low, dan n kurang 1 adalah i. Nah, dikatakan di sini i sama dengan n kurang 1. Nilai n sama dengan 5, n kurang 1 sama dengan 4. Maka nilai pivotnya itu yang ini adalah ini. Pivot sama dengan array i, di mana data yang berada pada indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4, yaitu 3 adalah pivot dari program quicksort ini. Setelah itu, karena di fungsi utamanya kita memanggil fungsi quicksort ini, kita masuk ke fungsi quicksort. Di sini dikatakan bahwa jikalau lebih dari sama dengan i, maka programnya berhenti, maka nilai dikembalikan. Setelah itu kita masuk ke loopingnya, yaitu for integer j sama dengan low, j kurang dari i, yang ini. Nah, di sini kan dikatakan bahwa j itu bernilai 0. Oke. Nah, j kurang dari i, apakah 0 kurang dari 4? Benar, 0 kurang dari 4. Setelah itu kita masuk ke sini. Yang ini di program. Nah, jika array j kurang dari sama dengan pivot, array j adalah 0 dan pivotnya adalah array 4. Nah, data yang berada pada indeks 0 yaitu 1, dan data yang berada pada indeks 4 yaitu 3 sebagai pivotnya. Nah, apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Benar. Karena benar, kita menukar array i dan array j. Nah, perlu juga teman-teman perhatikan bahwa di sini ada i++. Nah, jika i++, maka output yang keluar itu adalah output yang sebelumnya, tetapi di dalam memori komputer itu sudah bertambah 1, yaitu jadi 1 di dalam memori komputer, tetapi yang keluar itu adalah outputnya. Maka setiap array yang lebih kecil dari pivot akan bergeser ke kiri. Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada proses kedua. Karena proses pertama sudah selesai, maka kita akan kembali ke proses di J++. Nah, di J++ nilainya bertambah 1. Jadi J sama dengan 1, J lebih kecil daripada i. Nah, J sama dengan 1, 1 lebih kecil daripada 4, maka benar. Nah, karena benar, jika array J lebih kecil sama dengan pivot. Nah, array J sama dengan 1, array 1 indeks ke-1 lebih kecil sama dengan array indeks ke-4. Nah, array indeks ke-1 sama dengan 4 dan array indeks ke-4 sama dengan 3. Nah, 4 lebih kecil sama dengan 3, salah. Maka array indeks ke-1 sama dengan 4 tidak bergeser ke kiri pivot. Oke, karena proses sebelumnya sudah selesai, maka kita akan kembali ke proses sebelumnya, yaitu J++. Di mana J tadi sebelumnya 1, digunakan J++, J menjadi 2. J lebih kecil dari i, dan J adalah 2 lebih kecil dari 4. Dikarenakan benar, maka kita ke sini. Jika array J lebih kecil sama dengan dari pivot, di mana array J adalah 2 dan pivot adalah indeks 4, nilai indeks 2 adalah 5 dan nilai indeks 4 adalah 3. 5 lebih kecil atau sama dengan 3. Dikarenakan hasilnya salah, maka array indeks 2 sama dengan 5 tidak bergeser ke pivot. Dimana yang dapat kita lihat di sini terjadi swap jika array J lebih kecil atau sama dengan pivot. Tapi karena tidak sama, jadi tidak terjadi pergeseran. Setelah proses sebelumnya selesai, maka kita
J-nya 3, H-nya 4, 3 lebih kecil 4 itu benar. Jadi lanjut ke proses berikutnya, yang dimana jika array J lebih kecil sama dengan pivot, J itu 3, pivotnya 4, indeks ketiga adalah 2, lebih kecil sama dengan 3, maka benar. Maka array indeks I plus plus array J, dimana I plus plusnya ini adalah 1 dan J nya adalah 3, indeks ke 1 adalah 4, indeks ketiga adalah 2, berarti 2 di indeks 1 dan 4 di indeks 3. Setelah proses sebelumnya telah selesai, kita akan masuk ke dalam J++. J sama dengan 4. J kurang dari height yaitu 4, maka 4 kurang dari 4 yaitu salah, maka proses akan berhenti. Dalam proses sebelumnya, data yang diberikan yaitu 1, 2, 5, 4, 3. Karena belum terurut, maka kita melakukan swap antara array indeks I dengan array indeks height. Dalam program sebelumnya, array I telah bertambah menjadi 2 dan disimpan dalam memori program. Array indeks kedua, array indeks keempat. Array indeks kedua yaitu 5 dan array indeks keempat yaitu 3. 5 dan 3 akan bertukar tempat. Array indeks kedua menjadi 3, array indeks keempat yaitu 5. Maka setelah diurutkan datanya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5.